على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. فيا معشر الإخوان والأخوات رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya dan kemudahan darinya sehingga kita bisa mendapatkan diri kita pada kegiatan-kegiatan yang baik seperti ini dan semisal ini. Mudah-mudahan majelis taklim ini teranggap dan terhitung di sisi Allah termasuk dari sekian banyak majelis taklim yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Dan semoga segala effort, upaya yang kita curahkan, ya, bahkan tanpa ada upaya sehingga bisa hadir di sini saja, apalagi ada yang dengan effortnya sedikit atau banyaknya, mudah-mudahan berberkah. Ya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertabarruk mencari berkah dengan amalan saleh. Ya, dan menuntut ilmu agama ini termasuk amalan yang bahkan kata Imam Syafi'i lebih afdal daripada jihad yang sifatnya sunnah. Mudah-mudahan ya, waktu kita diberkahi oleh Allah, tenaga kita berberkah, dan perhatian kita semua diberikan berkah oleh Allah dengan menghadiri majelis-majelis taklim. Inilah di antara alasan karena sebagian ulama itu ketika ditanya mana yang lebih utama di masa sekarang ini, pilihan banyak, belajar online atau belajar langsung. Tentunya keutamaan belajar langsung itu tidak akan bisa terkalahkan dengan belajar online. Ya, keberkahannya dan dari sisi effortnya yang berbeda tentunya. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fusul Muyassar. Qala hafizahullahu ta'ala al-mas'alatu as-sadisah al-buyu' al-manhiyu anha. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala, permasalahan yang keenam, ya, permasalahan yang keenam, kata beliau, jual beli yang terlarang. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini masalah yang akan kita bahas selanjutnya setelah beberapa pembahasan kita lewati. Terakhir kita sudah selesai tentang syarat-syarat ya. Ada berapa syarat jual beli yang kita bahas? Ada berapa? 6. Ya, kemudian nggak bisa tawar lagi. Ada berapa teman-teman? 7 ya, ada 7. Di kitab ada 7. Dan kita telah jelaskan satu persatu dengan rinciannya. Maka wajar bila penulis mendatangkan penjelasan jual beli yang terlarang. Kenapa? Karena setelah membahas syarat-syarat jual beli, secara otomatis yang namanya syarat kan, bila tidak terpenuhi kan tidak sah sebuah amalan. Itu kan syarat sebenarnya. Maka beliau langsung menghadirkan pembahasan jual beli yang terlarang. Sangat erat hubungannya dengan syarat sebelumnya sebenarnya. Ya. Dan ini juga termasuk masalah yang wajib, bahkan bisa dikatakan fardhu ain bagi para pedagang secara khusus untuk mengetahuinya. Secara khusus para pedagang harus betul-betul mengetahui pembahasan ini. Kenapa? Kata seorang penyair, "Araftu syarra la li syarrin walakin li tawaqihi, fa innahu man lam ya'rif syarra min al-khairi waqa'ahi." Aku mempelajari yang keliru, yang salah, itu agar aku bisa menjaga diri darinya. Karena sungguh siapa yang enggak tahu mana yang buruk, pasti dia terjatuh kepadanya. Itu enggak boleh. Kalau kita tahu kan kita bisa menghindari diri.
Nah, jadi harus diketahui masalah dalam jual beli yang terlarang itu apa dan bagaimana. Kita baca, qala mu'allif naha syari'u al-hakimu an ba'il buyu'i idza tarattaba 'alaiha tadhi'u lima huwa aham kan tashghulu an ada'i ibadatin wajibah aw yatarattabu 'alaiha idrarun bil akharin wa min hadhihi al-buyu' al-manhi 'anha awalan al-buyu' wasyira' ba'da al-adhan ats-tsani yaum al-jum'ah. Kata beliau Allah, syariat kita yang penuh dengan hikmah telah melarang beberapa praktek jual beli apabila mengandung hal-hal yang bisa menelantarkan perkara-perkara yang lebih diwajibkan. Garis bawahi, sebenarnya di sini penulis telah menyinggung sebuah kaidah. Jual beli yang terlarang itu sebenarnya adalah ketika bisa menimbulkan perkara yang dengannya seseorang menelantarkan kewajiban agama. Itu di antara kaidahnya. Atau beliau seperti misalnya menyembuhkan seseorang sehingga dia terlalaikan dari ibadah yang sifatnya wajib, atau menimbulkan bahaya bagi orang yang lain. Ya, nah ini di antara kaidah-kaidah sebenarnya dia diisyaratkan oleh penulis. Karena gini teman-teman, perhatikan penjelasan tentang jenis-jenis praktik jual beli yang terlarang itu sebenarnya hanya sebatas contoh. Bukan pembatasan. Di sini akan disebut beberapa hal. Itu hanya sebatas contoh atau bahkan mungkin hanya menyebutkan akar masalahnya. Artinya yang lebih penting untuk kita ketahui adalah apa kaidah-kaidahnya, apa ketentuan-ketentuannya sehingga sesuatu itu dianggap terlarang. Jangan fokus kepada bentuk. Karena kalau kita hanya fokus kepada bentuk, ada potensi berubah, ya kan? Beda masa, beda tempat, beda banyak hal yang menyebabkan bisa beda prakteknya. Tapi intinya kadang tetap begitu-gitu juga. Nah jadi teman-teman, barakallahu fikum, perhatikan pada sisi alasan kenapa terlarangnya. Di sini harus kita lebih perhatikan, bukan hanya kepada bentuknya ya. Baik, kata penulis, walin hadzal buyu' al-manhi an hada, di antara bentuk-bentuk jual beli yang terlarang itu adalah, beliau mulai masuk satu persatu. Yang pertama, al-bai'u wasyira'u ba'da al-adhan tsani yaum al-jum'ah. Jual beli setelah azan kedua pada hari Jumat. Azan kedua pada hari Jumat. Kata penulis, la yasih, dia langsung hukumi, la yasih al-bai'u wa la syira'u mimman talzimuhu salatul jum'ah. Tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang yang wajib padanya salat Jumat bila dilakukan setelah azan kedua. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, bila diserukan untuk salat Jumat, untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian menuju zikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Jelas ya dalam ayat, tinggalkanlah jual beli. Kalimat yang sangat tegas. Tinggalkanlah jual beli, bukan kalimat isyarat lagi. Ya, kalimat yang sharih namanya ini. Pendalilan itu kan kadang pendalilan secara sharih dan kadang secara isyarat. Kalau sharih, wah ini sudah tidak mengandung kemungkinan lain. Baik, Al-Jumu'ah ayat ke-9. Kata penulis, faqad nahallahu ta'ala 'anil bai'i fi hadzal waqti wa nahyu yaqtadi tahrim wa 'adam sihhatil bai' yaqtadi tahrima wa 'adam sihhatil bai'.
Kata penulis Nabi Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang jual beli di saat ini, waktu tersebut, waktu setelah adzan kedua pada hari Jumat. Dan larangan itu mengandung konsekuensi pengharaman. Ingat ya teman-teman, kaidah dalam ilmu fikih. Ya, kaidah dalam ilmu fikih bukan hanya di masalah jual beli, di masalah lain. Ingat ya kaidah agama. Dalil yang mengandung konteks larangan itu pada asalnya mengandung hukum apa? Haram. Ingat tuh kaidah. Dalil yang mengandung konteks larangan pada asalnya mengandung hukum apa, Bang Adit? Haram. Itu ingat. Itu hukum asal. Dan hukum asal ini tidaklah berubah kecuali Hai Bang Adit. Ada dalil lain. Nah, yang memalingkan hukum asal. Ingat, harus meningkat kemampuan. Ya, harus meningkat kemampuan. Antum kita belajar itu tujuannya untuk meningkatkan kemampuan, ya. Antum harus meningkat literasi antum. Ya, narasi-narasi antum, argumentasi antum harus ada peningkatan. Ya, sekali lagi saya ulangi, ini kaidah dalam masalah agama secara umum ya. Mau di masalah fikih, masalah akidah, masalah apa. Dalil-dalil yang mengandung konteks larangan pada asalnya mengandung hukum apa, fikih? Ya, enggak perhatian. Dalil yang mengandung larangan pada asalnya mengandung hukum pengharaman. Ya, mengandung hukum pengharaman. Dan hukum asalnya tidak berubah kecuali ada dalil lain yang memalingkan. Ya, ada dalil yang memalingkan hukum haram tersebut. Baik, nah begitu juga di sini. Pada ayat tadi, coba saya tanya, mana di sini dalil yang kita katakan haramnya jual beli? Wadarul bai'. Mana orangnya ini yang bersuara? Bagus. Ya, wadarul bai' dan tinggalkanlah jual beli. Baik, kata penulis tadi, larangan itu mengandung konsekuensi pengharaman dan garis bawah setelahnya juga mengandung tidak sahnya jual beli. Ya, mengandung hukum tidak sahnya jual beli. Baik, ini poin pertama dalam bahasan jual beli yang terlarang. Saya tambahkan beberapa catatan tambahan faidah terkait dengan poin pertama ini. Catatan pertama yang harus kita ingat, larangan ini terkait momentum atau waktu yang telah disebut dalam ayat, yaitu setelah azan kedua. Di kitab juga disebut oleh penulis ya. Setelah azan kedua bagi yang masih mengamalkan dua azan. Sekarang kan tidak semua, ya kan? Apalagi bahkan kita bisa katakan rata-rata cuma sekali azannya justru. Yang dua kali azan kan sedikit tuh. Rata-rata cuma satu azannya. Nah, para ulama menjelaskan bahwa larangan ini ya pada asalnya ditujukan kepada larangan pada waktu setelah azan kedua. Para ulama menyebutkan alladzi yabda'u inda su'udil imami al-mimbara, yaitu di saat imam atau khatib mulai mau naik mimbar. Karena ada penjelasan ini sebagai ilah atau alasan dilarangnya azan kedua, maka jangan katakan kalau azannya pertama Ustaz berarti nggak ada. Enggak. Ya. Karena alasannya adalah ketika akan naiknya imam atau khatib ke atas mimbar, maka berlaku juga untuk azannya sekali. Karena azannya sekali kan otomatis sudah waktunya ini nih. Imam atau khatib akan naik ke atas mimbarnya. Ya. Baik, ini yang dipertegas oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Catatan kedua, dikecualikan larangan tersebut bila jual belinya terkait dengan terwujudnya salat Jumat itu sendiri. Bila terkait dengan terwujudnya salat Jumat itu sendiri.
Fadilat Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberi contoh untuk catatan kedua ini. Misal kata beliau, anna insanan ishtara ma'an lil wudu'i ba'da nida'il jum'ah ats-tsani. Misal ada seseorang nih di sebuah tempat yang sulit air itu harus beli, maka dia datang pas setelah azan kedua belum wudu. Ya, maka ada orang yang menjual air wudu di depan masjid. Mau nggak mau dia beli, ya, dia beli nih. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah taala keadaan seperti ini yustasna min dzalik ma yata'allaqu bis shalah. Maka keadaan seperti ini dikecualikan dari larangan tadi, boleh, karena terkait dengan perkara terwujudnya salat Jumat. Ini boleh. Ya, bila untuk terkaitnya salat Jumat, ya, mengingat memang salat Jumat itu harus dengan bersuci, ya, dan juga mengingat kaidah ad-daruratu tubihul mahdzura, perkara darurat itu membolehkan larangan. Itu kaidah dalam agama. Ad-daruratu tubihul mahdzura, perkara darurat itu membolehkan yang terlarang. Catatan yang ketiga, larangan ini hanya ditujukan kepada golongan yang wajib untuk sholat Jumat. Golongan yang wajib untuk sholat Jumat. Adapun mereka yang tidak wajib untuk sholat Jumat, maka mereka tidak terkena larangan ini. Mereka yang tidak wajib untuk sholat Jumat, dia terkena larangan ini. Kita udah bahas ya tentang sholat Jumat. Sudah belum? Sudah belum? Saya tanya, Abu Sa'id sudah belum? Hah? Tentang sholat Jumat bukan hanya khutbahnya, sholat Jumat sudah belum? Sudah kan? Nah kalau gitu saya tanya nih. Ayo saya tanya nih. Siapa-siapa golongan yang boleh tidak sholat Jumat? Gugur padanya kewajiban sholat Jumat. Ayo. Iki. Hah? Ayo yang tegas jawabannya. Sebutkan berapa golongan. Kan sudah belajar nih. Ya bagus. Terus. Anak kecil boleh terus. Musafir bagus. Terus. Kalau gila itu jangankan sholat Jumat, Bang. Semua amalan, Bang. Ini harus sholat Jumat, khusus Jumat. Jangan menyebutkan yang umum. Sakit, oke. Siapa lagi? Masih ada? Dah? Ayo, kamu juga sholat Jumat. Adri? Enggak, itu sudah. Iya betul, sudah. Tadi anak kecil, siapa yang jual anak kecil tadi? Muhammad. Siapa yang jual anak kecil tadi? Iya, itu termasuk anak kecil, sobi. Masih ada yang belum kalian sebutkan? Bahidar? Hah? Ayolah. Enggak, itu secara umum, Bang. Khusus Jumat, Bang. Ini soal Jumat. Ya, lah sama aja orang tua terus ikut. Teman-teman. Musafir sudah. Baik. Budak belum kan budak? Ya. Perempuan sudah ya? Baik. Nah, jadi itu kalangan yang boleh untuk tidak sholat Jumat. Nah, mereka ini ya tidak terkena larangan ini. Fahaulai kata para ulama yajuzu bai'u ba'dihim li ba'dhin wa yajuzu bai' in kana ahaduhum tarhan wa kana tarful akhar mimman yalzimu sa'i li salatil jum'ah. Boleh selagi dilakukan sesama mereka yang memang sama-sama boleh tidak salat Jumat. Ibu-ibu sama ibu-ibu, ummahat sama ummahat,
lagi jemput anaknya dari pulang sekolah, ya hari Jumat. Jangan bilang ini sudah mau sholat Jumat gak boleh jual beli. Ya nggak masalah kalian. Perempuan boleh-boleh aja, sah-sah aja. Karena mereka tidak wajib untuk sholat Jumat. Tetapi dengan catatan selagi transaksi itu terjadi oleh dua belah pihak, penjual atau pembeli yang sama-sama tidak boleh tidak sholat Jumat. Kalau salah satu boleh, salah satu nggak boleh, maka nggak boleh jual beli yang kayak gini. Ya, misalnya satu, nah ini perhatikan ya teman-teman, barakallahu fikum. Perhatikan ini poin yang catatan ketiga ya. Ini terkait dengan golongan yang wajib padanya sholat Jumat. Selain 5 golongan tadi ya, kita semua nih. Perhatikan. Kita nggak boleh beralasan, Ustadz, saya kan tahu nih larangan. Lalu ya saya beli kepada orang kafir. Orang kafir kan nggak wajib sholat Jumat tuh. Ya kan? Nggak boleh. Kita termasuk golongan yang harus sholat Jumat kan? Jadi jangan mengatakan, salah satunya kan boleh nggak sholat Jumat nih. Ibu-ibu misalnya, ibu-ibu datang ke seorang abang-abang jual buah. Ya, mereka yang telah balik dan dewasa, wajib nggak sholat Jumat? Jangan balasan, Ustaz kan saya nggak wajib sholat Jumat, Ustaz. Iya, Anda ibu-ibu, ingat, tapi si abang dia wajib, tapi dia nggak sholat Jumat, itu dosa dia, bukan masalah dia sholat Jumat atau enggaknya, tapi dia termasuk golongan yang wajib sholat Jumat. Bisa dipahami? Jadi ini perhatikan ya, golongan yang boleh bagi dia jual beli ketika waktu yang dilarang ini. Baik. Catatan yang keempat. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala menegaskan bahwa larangan ini terkait dengan momen tersebut pada asalnya. Momen tersebut yaitu setelah azan kedua menjelang salat Jumat. Fatarkuhu aula. Adapun di momen lain dari azan salat selain salat Jumat, tarkuhu aula, sebaiknya juga tidak dilakukan, ditinggalkan. As-salawat al-ukhra tarkuhu aula. Li'adami urudi syai'in fi dzalik. Ya. Idza udhin yubadir bisai ila salati wa la yanbaghi lahu ay yatashaghalu bi bai'in wa la ghairi ba'da al-adhan. Lakin an-nas innama ja'a fi salati al-jum'ah lidayyiqi waqtiha wa 'azami sya'niha. ولأن المقصود من الصلاة حضور الخطبة فإذا اشتغل بشيء فاتت الخطبة. Syekh Ibnu Baz mengatakan adapun untuk azan-azan di salat lain ya maka sebaiknya juga tidak dilakukan. Ya. Kita katakan sebaiknya, artinya kita tidak katakan seperti salat Jumat yang haram. Hukumnya jual belinya tidak sah, tidak begitu. Sebaiknya juga ditinggalkan. Kenapa kata Syekh Ibnu Baz? Karena tidak ada dalil sama sekali. Dalil hanya terkait dengan sholat Jumat. Adapun kita katakan sebaiknya juga ditinggalkan karena alasannya jelas. Sebaiknya kita bersegera dalam menghadiri sholat dan tidak sibuk dengan jual beli setelah azan dikumandangkan. Ya, itulah alasan kita sehingga mengatakan sebaiknya juga ditinggalkan. Bukan karena seperti sholat Jumat, karena sholat Jumat ini juga sebenarnya terkait dengan sempitnya waktu dan kedudukan yang sangat agung untuk sholat Jumat dan menghadiri khutbah Jumat. Yang kalau kita sibuk, maka kita tidak bisa menghadiri khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu kan bagian atau rangkaian dari sholat Jumat itu sendiri yang harus kita hadiri dari awal. Jadi sekali lagi ini catatan yang keempat. Larangan ini secara khusus terkait dengan salat Jumat, ya, nggak boleh jual beli setelah azan. Tapi untuk selainnya sebaiknya dihindari juga. Tapi kalau ada yang melakukannya, sah tidak jual belinya? Sah, boleh. Tidak kita katakan tidak sah, atau apalagi kita katakan haram. Baik, jelas. Kita pindah ke larangan yang kedua, jual beli yang kedua. Qala mu'allif hafizahullah ta'ala
bai'ul asya'i liman yasta'inu biha ala ma'siyatillah atau yastakhdimuha fil muharramat. Fala yasihu bai'ul asir liman yattakhidh khamran wala al-awani liman yashrabu biha al-khamra wala bai'us silahi fi waqtil fitnah bainal muslimin. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Baik, kita pindah jual beli yang kedua yang terlarang. Baik, sebelumnya tadi saya ingatkan ya tentang larangan yang pertama, jual beli sebelum Jumat, setelah azan kedua. Ini itu teman-teman yang khususnya jual beli hanya di waktu salat Jumat. Ya, gelar lapak di salat-salat Jumat. Jangan tergoda. Jangan tergoda. Dan saya yakin insya Allah kan nggak tergoda sih. Insya Allah. Saya yakin. Ya, ya insya Allah ya. Baik. Kata beliau sampai Allah, jual beli hal-hal yang bisa membantu terwujudnya maksiat kepada Allah. Hal-hal yang bisa digunakan untuk terjadinya hal-hal yang diharamkan. Maka tidak boleh atau tidak sah jual beli al-asir. Ya, asir itu perasan buah. Ya. Bagi atau kepada orang yang akan menjadikannya sebagai khamar. Atau bejana-bejana kepada orang yang akan menggunakannya untuk khamar. Atau jual beli pisau, senjata di masa terjadinya fitnah di tengah kaum muslimin. Wah, ini nggak boleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah kedua, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Ini ayat, teman-teman, termasuk yang saya anjurkan agar kita semua hafal. Ya, ayatnya gampang kok. Karena ayat ini dalil umum ya untuk sekian banyak masalah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saya minta teman-teman hafalkan. Ini kadang saya ingatkan ya. Saya kadang mengingatkan sebenarnya hanya untuk dalil-dalil pokok aja. Tidak semua dalil kok saya anjurkan. Kayak gini nih dalil pokok nih. Banyak masalah nih di sini akan terpakai ayat ini. Baik, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini masalah yang kedua juga penting untuk antum secara khusus para pedagang memperhatikannya. Kalau hal yang kedua ini, ikhwan dan akhwat, larangannya terkait dengan objek. Terkait dengan objek. Kalau yang pertama terkait dengan waktu. Karena larangan itu kadang oleh para ulama dikategorikan dengan kategori. Ada larangan terkait dengan waktu, ada larangan terkait dengan objek, ada larangan terkait dengan praktek teknis. Paham? Nah, kalau ini sekarang terkait dengan objek, benda yang dijadikan transaksi jual beli karenanya. Baik, hadirin yang saya muliakan, terkait dengan objek yang diperjualbelikan. Ini larangan ini. Kalau perkaranya haram, kalau hal-hal yang haram jelas ya. Hal-hal yang haram dalam agama, jangan tak boleh men. Hal-hal yang haram dalam agama jelas. Insya Allah ini nggak perlu pembahasan panjang lebar. Ya, ini saya tambahkan catatan adalah perkara-perkara yang hal tersebut bisa halal, bisa haram. Atau kadang asalnya halal, tapi bisa menjadi haram. Nah, ini yang akan kita bahas. Perkara-perkara yang artinya bukan sesuatu yang memang udah pada asalnya haram. Bukan. Ya. Atau apalagi yang jelas halal, jelas juga halalnya. Bukan itu yang kita bahas. Ini tentang sesuatu yang bisa jadi haram atau bisa jadi juga halal. Ya. Perhatikan. Penulis tadi telah memberikan isyarat. Seperti misalnya menjual senjata. Atau kalau mau saya sederhanakan, contohnya menjual pisau. Pisau dapur deh.
Saya tanya dulu, hukum asalnya halal atau haram? Halal, jelas. Tapi kalau di penulis kan, penulis sudah dikitakan, penulis sudah mengisyaratkan. Kalau menjual seperti ini, senjata, atau pisau yang semisalnya, kepada orang-orang yang sedang ribut, yang sedang berantem, ya, dan udah terang-terangan lagi berantem nih dua kelompok. Ini pisau murah. Murahnya 3.000 udah. Menjadi halal atau haram? Haram jelas. Ya, nah jelas kan keterkaitan dengan dalil ayat tadi. Larangannya kenapa? Karena akan terjadi ta'awun alal ismi wal udwan, ya, akan teranggap kontribusi semakin terjadinya dosa dan permusuhan. Nah, itu di situ sisi larangannya sebenarnya, ya. Maka teman-teman catat dengan baik terkait dengan hal ini. Ada 3 kaidah dalam masalah ini. Catat dengan baik. Khususnya para pedagang. Ada 3 kaidah terkait dengan larangan yang kedua ini. Yang pertama, kata para ulama, ini Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam kitab Syarhul Mumti', ya. Fayajuzu bai'uha liman ghalaba 'ala dhanni annahu yasta'miluha fil mubah. Pertama, boleh jual beli pada sesuatu, ya, pada sesuatu yang yakin atau kemungkinan, tapi yakin atau kemungkinan tapi besar kemungkinannya untuk dialokasikan, digunakan kepada hal yang mubah. Ini yang pertama. Ini para pedagang harus tahu ini. Coba ulangi apa yang pertama ini. Boleh jual belinya adalah sesuatu yang apa nih? Yakin atau untuk aywa barakallahu fiik. Kalau memastikan kan kita akan pernah bisa kan? Tapi kita bisa kemungkinan besarnya lah. Nah itu. Kalau memastikan kita nggak pernah bisa. Siapa bisa memastikan apa yang akan dilakukan oleh seseorang? Seperti supir angkot. Ya supir angkot kan mana bisa dia memastikan ini penumpang mau kemana kan nggak bisa. Tapi dia bisa dengan kemungkinan besar dengan melihat di mana dia berhenti kan. Itu kemungkinan besarnya. Sudah itu aja yang dia pegang. Kaidah yang kedua. Wa yuhramu bai'uha 'ala man ghalaba 'ala dhanni annahu yasta'miluha fil haram. Dan haram hukumnya bila kemungkinan besarnya digunakan untuk yang haram. Kemungkinan besar. Bukan juga tidak juga dengan sebuah kepastian. Ya, sekali lagi karena bicara pasti nggak bisa. Ya, tapi bila kemungkinan besar ini untuk yang haram, maka haram juga. Ya. Baik. Ini yang kedua, kaidah yang ketiga. Wa idza juhilal halu jazal bai'u amalan bil asal. Adapun ini kaidah ketiga, bila juhilal halu, ya, tidak diketahui sama sekali, ya, nggak tahu sama sekali, ya, nggak ada tanda-tanda, nggak ada kemungkinan ini mau digunakan apa, maka kembali ke hukum asal bahwa jual beli itu hukumnya apa? Halal, boleh. Ya. Pertanyaan, apakah ada keharusan kita bertanya? Jawabannya tidak. Tidak ada syariat bagi para penjual atau para pembeli mengharuskan bertanya kepada salah satu dari yang lainnya. Penjual bertanya kepada calon pembeli, ini barang kamu beli mau pakai apa? Nggak perlu. Pembeli juga, kenapa dapat ini dari mana? Mencuri atau tidak? Nggak ada keharusan itu. Makanya Nabi kan
menggadaikan baju besi kepada siapa? Yahudi. Padahal Nabi tahu loh, Yahudi itu kan bermuamalah pada dunia dengan apa? Riba kan? Tapi Nabi SAW tidak bertanya, hei Yahudi, ini uang yang kamu bayar baju besi saya dari mana nih? Hal mana ya? Nabi tanya, langsung dia kasih baju besinya, uangnya diambil. Ya kan gitu. Jadi tidak ada keharusan untuk bertanya oleh kedua belah pihak. Itu termasuk takalluf kata para ulama. Ya, itu termasuk takalluf. Ya, oleh karena itu diriwayatkan dan sebut ini semua oleh Syekh Utsaimin ya, yang disandarkan dan disebutkan kepada Ibnu Umar. Maka kalau fi suqina fala nashari. Selagi daging itu dijual di pasarnya kami, yakni kaum muslimin, kami pasti beli. Nggak nanya-nanya, ini kamu sembeli dengan baca bismillah nggak perlu. Nggak perlu, itu takalluf. Sekarang antum dapat itu dari yang langsung membeli ngasih tahu atau dia ngomong kayak gitu? Nah, itu nasihati sebaiknya jangan. Tapi sebenarnya peci itu fungsinya bukan itu. Sholat. Ya pada asalnya kan itu. Atau nasihati, Pak, saya nasihatkan Pak, ini peci saya jual untuk sholat ya Pak, bukan untuk hal yang nggak boleh dalam agama. Gitu. Yang baik-baik kan menasihati caranya. Ya dengan cara bercanda misalnya, baik-baik aja. Yang penting tersampaikan hujah Bang. Tersampaikan hujah itu yang paling penting bagi kita. Jangan dia dalam perkara yang mungkar. Kalau cara kan tinggal didesain aja Bang. Ngomong sambil bercanda. Loh saya ini jual peci buat sholat lah, bilang gitu kan. Mohon maaf nih, gitu. Salah itu, yang salah memahami Black Forest itu bukan ulang tahun. Oh jelas, kalau itu jelas, kalau ada request kayak gitu nggak boleh ya, nggak boleh, hindari aja. Teman-teman ingat, saya sudah sering ingatkan, kalau bahas jual beli, jangan lupa tawakal kita kepada Allah. Jangan lupa. Namanya rezeki itu kan siapa yang ngatur? Siapa yang ngatur? Allah. Dan rezeki Allah itu tidak akan berubah. Ya, apalagi kalau kita sampai menenggelamkan diri kepada yang haram, nggak merubah sama sekali sebenarnya. Masih gitu-gitu juga kita. Rugi kan kita? Nggak merubah takdir, malah kita mencampakkan diri kepada perkara yang haram. Kan rugi. Coba kita berpikir juga dengan konsep yang seperti itu. Karena ingat ya, terus saya ingatkan bahwa seorang muslim, mukmin, apalagi kita yang sudah belajar, berdagang itu adalah jalan menuju surga, bukan jalan untuk memperkaya diri. Jangan itu niatnya Bang. Tapi jadikan jalan untuk menuju surga. Sabar aja. Itu juga. Baik ya. Jadi ini kaidah-kaidahnya. Ada berapa kaidahnya? Terkait dengan hal ini ya, masalah yang kedua ini. Ya, coba tolong sebuti kaidah yang pertama. Boleh bila dipastikan atau kemungkinan besar untuk yang mubah. Yang kedua, haram bila kemungkinan besar untuk yang haram. Apalagi pasti ya, kayak pertanyaan fikih tadi itu udah pasti sudah namanya kan. Yang ketiga, bila memang tidak diketahui sama sekali maka kembali ke hukum asal. Ini kan kaidah-kaidah ilmu-ilmu pembahasan ini kan penting untuk anda ketahui. Sekali pertanyaan yang diajukan itu, Ustaz, apa hukumnya ini ikhwani jual daster? Nah, sekarang saya tanya ke antum, jual daster pertanyaannya, apa hukumnya? Halal, hukum asal. Iya kan? Antum jual daster halal, tapi ketika yang beli jelas nih, dia pakai daster untuk main bola. Atau coba sakit gitu. Jelas. Ya, nggak boleh.
Tapi kalau seandainya nggak ada, Allah kembali hukum asal. Nah, nggak perlu bertanya. Nggak ada syariat harus bertanya, nggak ada. Paham? Itu ingat dalam jual beli nggak ada syariat mengharuskan untuk bertanya. Kecuali udah terang nih, udah korinanya kata para ulama, ada tanda-tandanya nih. Yang beli ini preman, tatuan semua, habis berantem. Antum jual pisau, ya kan? Selama ini yang beli biasa ibu-ibu, ya kan? Bapak-bapak yang biasa-biasa ini preman yang beli. Wah ini udah gelagat nggak enak ini. Ini namanya korina. Ada kemungkinan besar ini ya untuk perkara yang tidak dibolehkan. Parfum juga demikian. Kadang ikhwan nanya, Ustaz, boleh nggak ada perempuan beli parfum aneh, Ustaz? Ya hukum asalnya halal hukum asalnya. Kecuali antum melihat ada tanda-tanda yang tidak baik, sudah antum bertakwa kepada Allah, jangan. Sudah sana. Saya rencana mau selesaikan ini. Gimana? Baru poin kedua ya. Allah musta'an. Ya, dah. Iya, betul Bang. Iya, betul Bang. Iya. Apa Bang? Apa dah? Ujal, ya, baik. Ya, baik. Baik. Baik, ingat ya, permasalahan kita bila sesuatu itu udah jelas atau kemungkinan besar pada perkara yang memang terlarang. Kalau masalah itu masih mengandung ihtimalat itu masih ada kemungkinan-kemungkinan, maka itu kembali ke hukum asal. Seperti yang ditanyakan oleh pertama tadi tentang non-muslim. Para ulama pernah ditanya, seingat saya lajnah daimah. Ada pertanyaan, bolehkah kita bekerja untuk membangun? Jelas kan? Untuk tempat ibadahnya non-muslim, jelas. Maka para ulama menjawab tidak boleh. Cari pekerjaan yang lain. Yang jelas-jelas halal. Maka terkait dengan pertanyaan ini, kalau kita bawa penumpang, jelas-jelas sudah tujuannya ke tempat ibadah itu, kita nggak menyebut sesuatu ya, tempat ibadah non-muslim. Yang dalam paham kita nggak boleh. Ya karena itu ta'awun alal ismi wal udwan, jelas semakin jadinya kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari awal nggak tahu, kalau ada komunikasi dia ngasih tahu atau kalau kadang-kadang kita nggak tahu udah. Bisa nggak dilacak tujuannya kemana? Oh bisa ya, Jol ya? Oh ya, kalau itu udah cancel aja. Cancel aja. Ya, pertanyaan kedua. Makanan. Ya, makanan. Selagi memang makanan itu tujuannya untuk itu, tapi saya pikir enggak. Makanan itu kan tujuan utamanya bukan untuk itu, gitu ya. Kalau kita hukum secara umum, makanan itu kan karena memang sebuah kebutuhan. Lain hal kalau kayak tadi tanya pertanyaan fikih, makanan itu untuk acara terlarang itu. Dia makan nih, ya supaya bisa gelut, menang nih gelutnya misalnya, berantemnya, jelas nggak boleh. Tapi kalau dia beli makanan, setelah itu dia beribadah kepada selain Allah, kekufuran, itu udah lepas kita, nggak masuk. Ini jelas-jelas nih, dia beli makanan kita, dan informasinya ini dalam rangka supaya bisa ibadah kepada sesembahannya, itu nggak boleh. Jelas-jelas nih. Tapi kalau dia beli makanan dari kita menjual makanan, ya setelah itu ternyata dia beribadah kepada ibadah sesembahannya, ya kan kita pada saat jual makanan untuk kebutuhan orang, ya untuk asupan orang, bukan untuk tujuan itu salahnya dia. Jadi kembali bahwa kaidah kita ini terkait dengan sesuatu yang memang terkait dengan hal itu udah nyata dosanya gitu kan.
Ya, bukan sesuatu yang masih mengandung kemungkinan ini dan itu. Sama kayak pisau tadi kan. Sebenarnya kalau kita bicara kemungkinan, semua orang itu ada kemungkinan kan? Betul nggak? Hatta kalau ibu-ibu nih yang beli pisau, ada kemungkinan pisau ini digunakan yang tidak baik? Pasti ada kalau bicara kemungkinan. Tapi kan kita nggak kesana. Kalau bicara kemungkinan nggak bisa kita jawab ini, nggak bisa kita. Terlalu sempit akhirnya nggak bisa apa-apa kita. Parfum pun juga ada kemungkinan buruknya yang baik. Ya, gitu. Tapi kita kesana. Ketika perkara itu memang ada nyata-nyata ini terkait dengan dosa. Ya, nah itu baru. Kayak makanan tadi nih, yang beli ini, ya dia namanya kebutuhan. Kita jual di sana si uduk nih. Untuk orang sarapan misalnya, atau nasi padang nih. Ya pada asalnya ini kita jual untuk asupan konsumsi orang. Nah itu pada asalnya. Maka ya kita tujuannya asalnya itu. Setelah itu ternyata dia gunakan untuk itu udah lain hal. Tapi beda ceritanya ketika memang dari asal dia udah mengabarkan. Tolong saya order nasi uduk 10 bungkus untuk pengajian. Ya pengajian tanda petik di tempat rumah saya. Nah, ya nggak boleh. Karena sudah ada akad jelas ini untuk yang haramnya. Begitu wallahu taala alam bisawab. Ya masuk. Kan bidah itu haram. Jelas. Bisa dipastikan karena kan kadang-kadang ada orang tujuannya memang harus ke gereja itu atau dia. Nah itu ada betul, itu ada kemungkinan lain karena kan titik sebuah tempat itu kadang hanya keperluan untuk alamat, bukan indikasi orang itu akan ke tempat itu yang menjadi objek itu, gitu kan? Hanya sekedar patokan aja kadang. Kita sering sekali kan menggunakan patokan sesuatu yang dekat dengan rumah kita, bukan itu tujuan kita. Perumahan ini gitu, padahal rumah kita di perumahan itu, tapi mau nggak mau kita gunakan itu karena itu cara mudah. Nah ini juga bisa menjadi sebuah alasan untuk kita, ya udah bukan urusan kita juga, karena bukan itu tidak ada kejelasan. Dia mungkin bisa kembali kepada kaidah yang pertama tadi, ya, atau kaidah yang ketiga tadi, ketiga, ya, kita nggak tahu sama sekali kan. Ya kita nggak tahu sama sekali nih, nggak bisa memastikan nih orang ini tujuannya memang gedung itu atau bukan. Ya nggak tahu memastikan. Kecuali kalau di aplikasi itu ada notifikasi orang ini ke ini, orang ini ke ini gitu ya. Ada keterangan itu barangkali. Tapi kan enggak. Begitu dah. Mungkin kurang lebihnya wallahu taala alam bisawab. Ada lagi yang lain? Mau bertanya? Bang Fajar? Belum, bukan pedagang. Apa? Ya. Dagang? Dagang di pinggir jalan? Baik. Enggak. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kalau larangan berdagang atau berjualan di pinggir jalan itu ada dalil melarang secara spesifik, Anda nggak tahu, wallahu a'lam. Ini termasuk hal yang membuktikan kekurangan saya, ya perlu dipastikan kembali. Tapi kalau larangannya terkait secara umum, duduk di pinggir jalan, itu makruh. Boleh kita duduk di pinggir jalan selagi menunaikan haknya jalan. Mata dijaga, amar ma'ruf nahi mungkar. Ada larangan umum bang, duduk-duduk di pinggir jalan, bukan berdagang di pinggir jalan. Setahu saya, duduk-duduk di pinggir jalan, memang ada hadisnya. Itu sebaiknya dijauhi, dihindari, kecuali memenuhi haknya jalan. Tidak, pandangan dijaga, ingkarul mungkar tetap jalan, tetap dilakukan. Nongkrong di pinggir jalan itu tidak boleh sebenarnya, makruh hukumnya. Ya, sebaiknya tinggalkan, kecuali hak jalan dipenuhi. Nah mungkin yang antum dengar itu larangannya terkait dengan ini, terkait dengan dalil umum ini.
Ya, bisa lah kita kaitkan. Bagaimana dengan hukum berdagang, Ustaz? Sama. Kalau berdagangnya dia bisa menggunakan hak jalan, pandangan dia jaga, amar ma'ruf nahi munkar terjalan, nggak mau apa. Tapi kalau dia berdagang di pinggir jalan memang yang mencari kesempitan dalam kesempatan, ya nggak boleh. Tapi Allah, adakah dalil persisnya nggak boleh dagang pinggir jalan? Saya nggak tahu, Bang. Coba dipastikan lagi ada dalilnya. Tidak boleh berdagang di pinggir jalan, gitu ya. Allah alam. Kalau yang tahu, saya tahu dalil umum tidak boleh duduk-duduk di pinggir jalan. Ya, Vicky? Mungkin yang dimaksud ini adalah jalur itu mungkin jalur yang umum dipakai orang, tapi karena kita tutup dengan dagang, terus jalurnya di cuman yang di memang pasar setempat atau memang itu mereka memperbolehkan di situ, bahkan ada restriksinya. Artinya kan walaupun itu sebetulnya pedestrian untuk orang yang jalan, tapi karena dari pihak setempat membolehkan, bahkan kita sewa misalnya pasar pagi atau apa itu yang diperbolehkan, itu bagaimana? Ya baik, kan ini berarti dalilnya umum, bukan dalil secara spesifik untuk yang disebut Bang Udin, kan gitu. Antum menyebutkan dalil lain sebenarnya, tidak terkait spesifik dengan apa yang diinginkan Bang Udin, ya kan? Bang Udin tadi menyebut ada dalil larangan, kan gitu. Jualan di pinggir jalan, itu yang saya bilang saya nggak tahu. Kalau yang disebut oleh Afiki benar, jadi ada dalil umum, nggak bolehnya kita mengganggu orang, mengganggu atau menimbulkan gangguan di jalanan umum. Larangannya bahkan dengan tegas loh. Nabi bersabda, ittaqullah la'anin, takutlah kalian kepada hal-hal orang-orang yang dilaknat. Itu dosa besar. Nabi sebutkan diantaranya adalah orang yang buang air kecil di jalanan umum. Para ulama mengatakan karena ini pastinya adalah karena menimbulkan gangguan, kan itu jalanan umum. Maka kalau seandainya yang ditanyakan, dipastikan aja kalau itu memang sudah aturan resmi dari pemerintah, maka nggak ada salahnya lagi. Itu aturan resmi dari pemerintah, karena pemerintah yang punya hak kan, ya untuk memblokade jalan kah, merubah alur kah, itu kan haknya pemerintah. Rakyat kan ikutin aturan pemerintah, masyarakat. Tapi kalau itu adalah inisiatif sebagian pihak, itu nggak boleh. Pastikan aja itu. Ya, karena ada orang-orang nakal nih, ya, untuk mencari keuntungan, ya, mengambil keuntungan di air yang keruh, istilahnya gitu ya. Nggak boleh, kita harus usahakan untuk menyampaikan nasihat, ini nggak boleh, segala macam. Termasuk masalah parkir liar, ya, itu sebenarnya secara syariat juga nggak boleh sebenarnya. Ya, artinya kadang itu kan tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Pemerintah kan yang mengatur tuh, ya, yang begini dan begitunya. Jadi harus kembali ke aturan pemerintah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, iya. Ya. Ya. Ya, Allahul musta'an. Kita mengadu hanya kepada Allah. Ini termasuk musibah yang sifatnya sudah merata ya. Perkara yang sangat sulit sekali untuk kita ingin memberikan penjelasan, nasihat atau meluruskan, karena ini sudah sifatnya kompleks ya. Banyak masalah di situ dan banyak pihak. Ya, bahkan mungkin ada aja sebagian unsur pemerintahan barangkali yang terlibat gitu ya. Itu jelas melarang syariat, terlarang dalam syariat karena menimbulkan gangguan. Allahul musta'an. Ya, Anda nggak tahu. Silakan nanti dicari kalau ada solusinya, mudah-mudahan. Cukup ya? Kita akhiri untuk pertemuan kita malam hari ini sampai di sini. Semoga yang kita pelajari Allah berikan manfaat, dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.